Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izajah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman summa nakhtim bi jalali arruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arba madikorikob Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamahullah wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Syekh Muhammad Bakir wa sayyidina Syekh Ja'far Sadiq wa sayyidina Syekh Imam Musa Kazim wa sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Syekh Maruf Karhi wa sayyidina Syekh Sari Sakoti wa sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Syekh Abu Bakar Sibli wa sayyidina Syekh Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi wa sayyidina Syekh Abu Farud At-Turtusi wa sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa hadarti Sultan Aulia Kutubur Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Syarafuddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdurrahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Sambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa sayyidina Syekh Salihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdullah Khair Liau Jambu wa hadiril Syekh Abdul Rahman usulihim wa furihim wa lisilsilatihim wa aqidin anhum Allahumma rabbal hijabat tahliyatan li qalibal muridin ma'ala qaifim liqo anur min masyanil kiram afadan wa alina barakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khusus buat saudara kita, ikhwan kita, Restu Patwian, Restu Patwian, Bapak Ujang, Restu Patwian, bin Bapak Ujang, Setiawan, dan Siti Aminah, dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman, mudah-mudahan jodohnya langgeng. Cepat punya momongan, diberikan kesabaran dan diberikan istiqomah untuk menjalankan ajaran Abah. Kadang banyak kalau udah nikah kabur, mudah-mudahan istiqomah di barakah wal karamah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua Ustaz Usman dan Ambari yang mau ke Aceh, Ustaz Usman mau ke mana? Makassar. Mudah-mudahan selamat lancar dalam perjalanannya. Mudah-mudahan dijaga oleh Abah Guru. Jangan lupa di sana, jangan lupa Robito Mursid. Jangan bawa dewek. Bil barokah wal karmasya Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh Majlis Nurul Firdaus Babih Uci, mudah-mudahan panjang umur, berkahi kehidupannya. Amin. Yang sama-sama kita hormati koordinator kita Bang Bari, mudah-mudahan istiqomah, diberi kesehatan, panjang umur, dan berkahi umurnya. Begitupun ketua kita Majlis Nurul Firdaus yaitu Ustaz Usman, mudah-mudahan selalu berkah, kabul hajatnya. Ketika hajatnya dikabul, jangan lupa darahkan. Di Abah begitu tuh, kayak layangan tang gak balik lagi. Mudah-mudahan istiqomah, karena ajaran Abah lah yang membawa kita ke Makassar, yang membawa kita ke Aceh. Itu kalau bukan Abah Guru, siapa lagi? Nah itulah murid harus mengakui kekaromahan guru itu seperti itu. Yang saya bilang jangan bawa dewek, harus bawa ini semua adalah karomah barokah syabda. Mudah-mudahan semua lancar, begitupun para ikhwan dan akhwat semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya, bisnisnya dilancarin, dagangnya dilancarin, semua perhajatannya dikabul dengan wasilah guru kita Syekh Abdurrahman. Begitupun ada Walim Rahman, security baru. Mudah-mudahan istiqomah dia, security kabur-kaburan aja. Ya semuanya. Para iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maha suci, alladzi zat yang asra telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailam di malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjid aqsa alladzi barakna haulahu, masjid aqsa tadi yang telah kami berkahkan, diberkahi, yang kami berkahi kata Allah, haulahu sekelilingnya, linuriyahu tujuannya kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ke hambanya tadi di Aqsa untuk memperlihatkan ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu sesungguhnya Allah was samiul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal fil jasadil mudghah, ingat di dalam diri kita ada segumpal daging. In saluhat salat jasadu kullu,
Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat, jika rusak, fasada jasadu kullu, kalau itu rusak maka rusak seluruh anggota badan kita. Ala ya qalbu, ingatlah segumpal daging tadi disebut qalbu, hati atau latifah qalbi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang bertepatan di bulan Rajab, tentu kita bicaranya tentang Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah dari Aqsa ke langit 7. Ayat ini didokumentasikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Tapi dalam ajaran Torekoh, Isra wal Mi'raj itu masih ada. Siapapun orang yang pengen seperti Rasulullah, jadi Rasul itu cuma mencontohi doang gitu. Rasul itu Mi'raj. Mi'rajnya dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhana maha suci. Pakai alladzi, enggak pakai Allah. Alladzi, zat yang. Asra, telah menjalankan. Nah, ismu fa'ilnya siapa? Alladzi. Bi abdihi, dengan hambanya. Di kalangan ulama-ulama tafsir, bi abdihi itu bisa dimaknai derajat Nabi itu, si hamba tadi 3. Jadi berdasarkan bi abdi tadi bahwa Nabi Muhammad Isra wal Mi'rajnya pakai jasad dan ruhnya, bukan mimpi. 1. Kemudian kedua hujahnya, dalilnya para ahli-ahli ulama tafsir, kata-kata bi abdihi itu karena Rasulullah bukannya Allah, tapi apa? Abdullah, hamba Allah. Jadi Rasul bukan anak Tuhan ya, tapi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba dengan hambanya. Ketiga, di kalangan ahli tafsir mengatakan kata-kata bi abdihi itu suatu makom yang sangat tinggi di antara makom-makom lain atau gelar-gelar lain, yaitu gelar Abdullah, hamba Allah. Ada gelar kiai, ustadz, buya, apalagi Gus. Kan sekarang banyak Gus ya. Gus. Ada Agus, ada Gus. Tapi kalah dengan gelar Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi Muhammad digelari Abdullah bi abdihi, hambanya. Hamba siapa? Bi abdihi, Abdillah gitu loh. Makanya yayasan apa? Yayasan Hasanah Abdillah, hamba Allah. Ya, benar kan ya? Nah, itu cerita tentang pendapat ulama-ulama di ahli tafsir. Kemudian kaitannya ada nggak dengan ajaran Abah? Ini yang terpenting. Ketika kita mengupas, mengkaji Subhanalladzi asra bi abdihi secara syariat, secara ulama tafsir, tadi kita udah sebutin bahwa sepakat ulama-ulama tafsir, ulama-ulama semua, jumhur ulama, bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu dengan jasad dan ruhnya, bukan mimpi. Kan ada bilang mimpi tuh, kata Aisyah riwayatnya. Lalu zaman modern ini ada nggak? Ada 70 kali bolak-balik. Beda lagi tuh Bapak Alawi. Kalau kita real, tapi kita pakai ruhani. Jadi toreko itu perjalanan ruhani, jasadnya nggak bisa kita. Tapi untuk bisa itu harus datang ke Syekh Mursyid, ke Walia Mursyid, kepada guru mursyid. Nah, ketika datang pintu awal untuk bisa ngebuka perjalanan rohani kita, itu harus datang ke Syekh Mursyid,
Alhamdulillah kita sudah memperoleh Syekh mursyid kita, wali mursyid kita, yaitu Syekh Abdurrahman, mursyid yang 38 jalur Tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kok di Abah bisa ada jalur kayak Isra Mi'raj? Isra Mi'raj kita nggak kayak Nabi Muhammad. Tapi datang ke Ahlu Talqin kita dibedah. Karena Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dibedah nggak? Dibedah, dibersihin. Dibersihin, kasih hikmah, kasih ilmu, kasih cahaya. Kita pun sama. Ketika datang ke Ahlu Talqin atau ke guru mursyid dibedah nggak? Dibedah. Dengan ditalqin, baiat, zikir, kalimat la ilaha illallah. Maka dibedahlah dari pusar kita tuh, la ke kiri, la ilaha illallah. Dibedah nggak tuh? Dibedah ada. Ini bukan khurafat, bukan tahayul. Jadi murid-murid Syekh Abdurrahman itu bisa kayak Nabi. Tapi syaratnya harus datang ke guru mursyid. Emang toreko abal-abal? Bukan. Toreko kita bukan ecek-ecek. Bukan katanya. Kalau mereka yang bilang 70 kali sampai Mi'raj, nah yang Mi'raj apanya nih? Jasanya nggak bisa kita. Kalau rohaninya bisa. Kenapa? Karena setiap orang yang ditalkin baiat di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, ruh dia nyantel hidupah ke siapa? Nah, ini kadang kagak dibahas-bahas di Bogor. Isra Mi'rajnya kemana baik? Dibuka dulu sama Abah. Tapi harus bawa apa? Bawa kebodohan, dosa perdosaan. Setelah dikasih kalimat la ilaha illallah, Abah tegaskan bahwa buruk murid Syekh Abdurrahman adalah kalimat la ilaha illallah. Ini nggak pernah disampaikan kayak gini nih di kuliah tarbiyah Abah, bahwa murid Abah punya buruk yang seperti kilat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kalau cerita Mi'raj Nabi Muhammad mulu. Kalau ada orang di masyarakat, oh masa bisa Mi'raj? Nggak ngerti dia. Yang Mi'raj kita bukan pakai jasad, pakai ruhani di toreko itu. Isra nggak kita? Isra. Ketika sudah ditalkin, baiat dikasih buruk, ya kan? Kalimat la ilaha. Ini bukan dongeng, bukan horofat. Asli Abah Guru mengatakan bahwa buruk yang murid Syekh Abdurrahman adalah kalimat la ilaha illallah. Terus sampein tuh ke murid-murid Abah tuh, jangan denger syariat mulu, toreko syariat mulu. Sampein tuh ke murid Abah. Abah suruh sampein, kan udah sampein. Ini mah buruknya yang cerita di tafsir mulu. Makanya murid Abah nggak ada perubahan. Padahal apa? La ilaha illallah itu buruk kita. Benar ya? Benar. Kasih alat yang kedua, namanya zikir hopi. Zikir hopi itulah alat untuk manusia, khususnya murid Syekh Abdurrahman, bisa naik ke 7 latih. 7 latifah itu sama dengan 7 lapis langit. Kalau Nabi ya ke sana, kita kan ruhnya. Tapi ingat saudara, ketika kau sebelum tarekoh kau merasa hebat, saya punya ilmu, saya adalah ustadz, saya adalah kiai, saya adalah buya, saya adalah tokoh agama di masyarakat sebelum masuk tarekoh, karena masih kerangka. Tapi ketika datang ke Abah Guru, kenapa suruh bawa kebodohan dosa berdosa? Kenapa? Syarat di Abah belajar toreko harus bawa kebodohan, jahlun, dan dosa perdosaan, zanbun, zunubun. Kenapa itu? Kenapa?
Kita ini punya kerangka nggak? Nih jasad nih kerangka, disebutnya keadaman. Kalau kita masih keadaman seperti Abah Hoer mengatakan, orang syariat di belum sia. Kalau masih syariat doang, itu raga doang, masih keadaman. Tapi ketika dibuka di Abah, ditalkin awal kan ya, dimasukkan tuh la ilaha illallahnya. Itu adalah bentuk namanya Islam. Dimasukin ismu zatnya itu bentuk iman. Masuklah ke murid Abah itu ada Islamnya, ada Jadi Islam itu la ilaha illallah. Iman itu ada zikir ismu zat Allah. Betul nggak? Tapi jangan bangga ketika Anda dibuka latifah itu. Udah hebat, belum. Abah tulis dalam buku Abah nih, dalam Bismillah tanpa biru. Ternyata latifah-latifah ketika dibuka itu ada dosa-dosa latifah. Yang udah naik latifah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu ada dosanya. Jangan gaya-gaya, saya udah latifah 5, latifah 3, tapi ada dosanya. Abah tulis tuh, ada yang disebut ala inapil jasad mulgoh. Ingat di dalam diri manusia itu ada segumpal segumpal daging. Nah segumpal daging itu di mana ada segumpal daging? Memang kelihatan di kedokteran tuh, jantung ya. Nah, ada segumpal daging disebut latifah rabbani ruhaniyah. Itu latifah itu yang enggak dipunya oleh seluruh orang kecuali harus datang ke guru mur. Orang itu pengen mi'raj ruhaninya itu harus datang ke guru mur karena dibuka tuh latifah rabbaninya. Ketika sudah dibuka latifah 1, apa tuh? Latifah qalbi. Ketika dibuka ada dosa latifah. Mana dosa latifah? Ngikutin hawa nafsu 1, hubudunya 2, lawamah 3, nafsu kesetanan 4, nafsu keiblisan 5. Itulah dosa latifah. Makanya Abah Guru ngasihlah ajas tujuan munajat zikir ismuzat dengan doanya Nabi Adam, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wama rifataka waqti ala latifatul qalbi anwarita jali afalil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika Sayyidina Muhammad SAW wal qalbi syafika Adam alaihissalam. Baru zikir Allah. Nah Allah doanya Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah baru tahu kan dosa latifah kan? Wih, tahu nggak? Tuh dosa latifah kita ada lawamah, hubud dunia. Kemudian apa lagi? Ngikutin hawa nafsu. Ada nafsu kesetanan, ada nafsu keiblisan. Itu harus dibersihkan sebelum mi'raj kita, begitu loh. Baru dengar kan dosa latifah? Hah? Itu ada dosa latifah. Ketika di latifah ruh ada dosa latifah kata apa itu? Bahimiyah. Orang ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri, kemana baik ikut dia. Dikasih latifah ruh. Ada munajatnya apa kan? Nah, munajat asas tujuan, zikirnya doanya. Nanti di latifah siri ada dosa latifah namanya yaitu subu'i. Iya, yaitu sifat binatang buas. Bagaimana cara ininya? Yaitu munajat. Tahu kan munajatnya? Ajas tujuan tahu? Tahu nggak? Zikirnya, doanya tahu? Robi suroli sob. Nah itu ngilangin dosa binatang buas. Di latifah hopi ada dosa latifah, yaitu apa? Seton nih, sifat setoni yang nih. Cara ngilanginnya, tahu kan? Tahu munajatnya? Ya udah apa dah, nggak usah diulang-ulang. Di latifah apa? Ada dosa latifah, namanya apa? Rububi, sifat ketuhanan dipakai sama kita. Sombong, ujub, takabur tuh. Di abah tuh lengkap, makanya yang naik-naik latifah jangan bangga dulu coy.
Ini bangga mulu. Taunya kita pas dibuka sama Abah ada dosa latih. Nah dosa latifah itu berarti kita harus kerja keras. Seorang murid harus zikir hopi. Makanya suruh zikir hopi 100 kali. Nih diingat nih ya. Jadi ketika kita masih raga nih, belum dibuka ruh kita, alam ruh sama Abah Guru, kita belum tahu bahwa di diri kita ada dosa latih. Dibuka latifah qalbi, ada dosanya kelihatan. Dibuka latifah ruh, ada dosa latifah ruh. Dibuka di siri, ada dosa latifah siri. Dibuka di hopi, ada dosa latifah hopi. Dibuka di apa, ada dosa latifah apa. Bagaimana caranya? Maka harus dibersihkan dengan zikir hopi. Dibersihin tuh. Makanya jangan main-main zikir hopi. Zikir hopi bukan hanya habis sholat, tapi ba'da kiaman wa qudan wa ala junubikum. Paham nih dosa latifah? Paham? Hah? Ini yang kagak dijelas-jelasin kan? Lama kita nggak tahu bahwa latifah itu punya dosa, kata Abah. Bagaimana mau jadi zuhir batin Muhammad, dosanya aja belum dihabisin. Makanya ingat, pembersihan itu likulisen sikolah wasikolatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati itu adalah dzikrullah, ingatan kita kepada Allah. Tapi itu nggak bakal bersih kalau tanpa rabito kepada guru bersih. Jadi ternyata ketika udah dibuka begini, latifah itu, naik latifah itu ternyata bukan suatu kebanggaan ya. Kerja keras. Ingat ya para ikhwan, guru kita ini luar biasa. Pas udah tahu dosa-dosa latifah, berarti zikir kita harus apa? Harus benar-benar itu. Ibu-ibu jangan naik tingkat baik. Kalau sudah naik tingkat begitu, udah tahu dosanya gimana? Hah? Berarti tarekat suluk itu perlu ada kerja keras, bijidi wa istihadin, dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, tidak bisa dibersihkan tanpa robetomur. Nah makanya murid Abah itu lengkap. Kita sudah ditalkin bayat zikir di tarekat tabaruk menuju suluk. Nah suluk tuh itunya tuh. Itu suluk. Kalau la ilaha itu tabaruk. Belum di nafsi. Ini nafsi ada dosanya. Sombong, kikir, apalagi ria, hasud, ini sini nih. Ketika dibuka latifah nafsi, ada dosa latifah juga. Nah di sini ada dosa di kolak, ada dosa latifah juga, kata apa bodoh, apalagi lalai. Nah makanya ingat yang berceramah tarekat suluk membari, itu suluk itu dizikir hopinya. Yang disebut suluk-suluk itu di latifah-latifah tadi. Tapi latifah itu tidak akan terbuka, tidak akan bisa kita melewati itu tanpa minta pertolongan kepada guru bukan kepada Allah. Tegas nih, bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Guru mursyid. Kalau Allah itu ismu zat, dalam ismu zat itu siapa di dalamnya itu? Kalau minta kepada Allah orang syariat, dia minta kepada Allah, bahasanya benar. Cuma pas ketika didalami, alif-alif lam kan sebut Allah. Benar gak? Tapi ketika nyatanya ada Allahnya kan di situ. Tapi murid Abah ditanam tuh. Ditanam buat di latifah qalbi. Ditanam latifah ruh. Ditanam di latifah sirah, hobi apa nafsi kolak. Ditanam. Nah dari situlah kita tahu yang disebut ma'rifat sempurna itu begitu. Makanya zikir itu nanti zikir mukasyafah. Makanya hati-hati nih, tarekat suluk itu yang bisa hanya Kalau tarekat suluk masih bicara masalah yang Allah Rasul belum nyampe kita. Itu nanti kalau Bang Bari ngejelasin bahwa kita ini ada konsep ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jangan konsep orang syariat. Robito mursyid hukumnya fardu ain.
Bagaimana kau bisa membayangkan guru? Itu yang jarang dijelasin di luar toreko itu. Mereka ketika membayangkan guru apa? Membayangkan Allah. Guru cuma wasilah. Begitu. Jadi mereka masih otak syariat, tahu nggak? Orang belajar toreko di Abah itu banyakkan toreko syariat. Maksudnya apa? Wasilah ke Abah maksudnya tetap ke Allah juga gitu. Paul bukan begitu. Asy-Syaikh Al-Arif Al-Wasil, seorang mursyid itu guru, seorang syekh sudah mukasafah, sudah usul kepada wasilah murid ilallah untuk sampai kepada Allah. Kita untuk nyampe ke Allah itu jauh. Kalau Abah tingkatannya beda dengan kita. Makanya toreko suluk itu yang punya kemampuan, yang punya kebiasaan hanya guru. Kemarin tuh siapa Urip tuh. Kemarin dia terima kasih akhi katanya. Saya tunjukin kitabnya, saya foto. Tuh, kalau minta tuh ke guru baru dia diem. Disangka gua main-main ceramah kali. Emang ceramah nggak pakai dalil? Karena mereka nggak tahu kitab-kitab suluk itu. Di Ihya Ulumuddin juz 5 ini. Syairus Salikin ada juz 2. Belum di Tanwirul Qulub. Gak bakalan berhasil seorang murid ketika minta hajat ke Allah kecuali di bawah tangannya guru la tahsilu ila biyadihi. Ini orang belajar toreko minta ke guru, dipertanyakan bagaimana sih? Bahwa minta ke guru benar, nggak salah. Lihat di Anwarul Qudsiyah semuanya ke guru. Apa-apa ke guru. Belum di Mirajul Arwah. Kalau murid itu tidak mengakui bahwa dia hebatnya karena gurunya, cahaya gurunya, murid itu akan terpental dari murid guru mursyid. Makanya kalau apa-apa udah yang kuasa, yang bisa, yang hebat itu Syekh Abdurrahman. Itu semakin turun ilmunya. Malah kita mah minta ke guru, orang pada bengong. Sebogor bengong aja. Berarti selama ini ngaji torekonya gimana? Hah? Paul kayak gitu. Udin. Toreko suluk itu guru yang menjadi kuasa. Guru Tuhan dong, begitu. Gini tuh. Bukan Tuhan. Dia adalah orang yang punya makom ruh tajarudiyah. Ketika Abah masih hidup, Abah punya makom insaniyah, basariyah, ada tajarudiyah 2. Sekarang Abah udah makom tajarudiyah, udah ada basariyah lagi. Lebih mantap ketika manggilan, ketika ngobrolnya. Tapi ketika Abah punya makom basariyah, susah. Kita mau dekat disangka so dekat. Datang mulu ke Abah, pengen cari muka, begitu. Tapi Abah sudah makom tajarudiyah. Tajarudiyah itu sudah tidak ada ta'aluk dengan basariyah, dengan anak, dengan murid. Abah tajarudiyah di alam kosong gitu loh. Tapi Abah nggak meninggalkan kita, betul? Nggak ada mesti ninggalin kita. Hanya orang bodoh yang bilang bahwa karama Abah di Bogor udah kagak ada. Leon. Si Paul minum es ditiup. Ya, Paul. Minum es ditiup. Buruk-buruk gitu. Orang disedot ditiup. Itu namanya Paul. Bilang karoma Abah udah nggak ada. Bukan karoma kagak ada karena lu males. Bukan Paul. Ngedol nih ya. Egois. Belajar sama guru mursyid bukan hanya lagi hidup doang, tapi masa apa? Ketika beliau di alam baka atau di alam kemursidan beliau sudah kumpul para wali-wali, kita itu di situ diuji seorang murid patuh nggak, bener nggak kata-kata Abah saya datang ke sini pengen jadi murid dari dunia sampai Abahnya udah nggak ada ribut. Ya Paul. Tetap istiqomah, pegang ajaran Abah guru kita. Ini mah enggak nyari mursyid baru yuk. Akhirnya pada bego itu yang pada jadi nyari guru mursyid baru. Si Agus Jereng, itu siapa lagi? Rustam.
Siapa lagi tuh? Si Banyak. banyak. Termasuk mantannya Bang Bari. Iya kan? Ngapain? Abah udah apa? Abah akan selamatkan dunia akhirat. Dulu keluar-keluar bawa bojong dan seluruhnya, aku yang membawa sana. Tapi yang terjadi, Pindah. yang awal membelot siapa? Pindah. Paul. Paul. Dulu saya sama Bang Bari berdua aja sampai Gulonggong kemana. Itu kan perjuangan karena kita ngelawan apa? Jangan sampai pengakuan bahwa semua yang namanya sanad di Bojong itu dia yang punya. Saya tembak semua, dadar. Ingat orang-orang Bojong itu, Anda harus berterima kasih sama Bari, sama yang ngomong nih. Kalau nggak berdua ini nggak bakalan ke Gelonggong, betul? Kalau nggak berdua begini nggak bakalan ke Buaran, nggak bakalan ada di Bojong di mana-mana. Orang dihilang-hilangin gua. Sabar. Sama dong. Dituduh di ini. Dasar murid abah Paul semua. Ya kalau nggak ada Bari itu sama saya itu jam 1 jam 2 keliling. Emang bisa ke Gelonggong? Tahlilan dulu cuma pengen apa masuk doang. Tahlilan ya? Iya. Hujan-hujan tahlilan. Pak Uci lagi nongkrong situ, samperin jam 2 sama Bari ke sini. Emang sampai banyak begini dari mana? Yang bawa siapa? Bukan kebangga-banggaan. Itulah murid-murid Syekh Abdurrahman harus ingat. Bukan masalah pengen balas jasa. Jasa orang itu harus diingat gitu loh. Jasadnya dulu tuh jalannya Pak Ujang tuh Kobakan tuh 2015 nanam pisang di situ kan. Kobakan itu. Saya kan Rustam kan ngajar 2015 itu. Bari masih pakai gamis, pakai kain udah. 14 malah. Hah? 2014. 2015. 14 malah. 14 ya. Dulu masih dibawa ke atas. Tuh perjuangan. Sampai sekarang alhamdulillah jalan bagus. Ke Bojong. Itu ingat, kalau sekarang orang-orang baru, dia belum tahu perjuangannya. Kan saya bilang, Bang Bari, saya khotaman sini nangis mulu nih di Buaran. Nanti akan banyak orang, benar. Di Gelonggong hilang ya? Masih ada? Masih lah. Yang dikit kan? Ada. Itu napak tilas Abah, saya bilang, saya diimpian sama Abah bahwa ada saudara no di sebelah Gelonggong. Nggak tahu saudaranya siapa. Saudaranya benar yang celebut pada ikut siapa? Pak I almarhum. Iya, almarhum ikut Rustam. Ipul. Mahru banyak. Kita terus genggam ini. Saya dari dulu loh. Saya anak baru. Saya tampil 2012. Kagak paham toreko. Pahamnya syariat saya. Saya dikatain mulu sama mualim siapa? Prakoso. Nih, mau balik syariat betul. Saya mah diem aja. Karena saya orang syariat. Anak Darul Rahman orang syariat. Benar nggak? Nah sekarang berbalik. 2012-13 dikata-katain tuh. Mas kalau ceramah begini-begini, ya aja. Habis ceramah diceramain lagi sama dia. 2014. Mas kalau ceramah begini. Kan Abah yang nuntun, benar nggak? Apa saya diajarin sama Abah ABCD? Kagak. Suatu rahasia yang luar biasa. Abah ketika menurunkan ilmunya ke muridnya, bukan harus diajarin ABCD. Cukup dengan bilang, Ustadz, dulu Abah manggil Ustadz. Ustadz nggak usah takut, ini jalannya benar. Tapi ujiannya banyak ya. Bener juga betul. Ketak ini. Jauh di mata, dekat di hati. Itu kan lagu ya? Tapi Abah ini 3 kali tuh diginiin, jauh di mata, dekat di hati. Abah nanti akan, walaupun jauh Abah ada di situ. Kan saya belum jadi badal dulu 2013 tuh. Ketika diusulin ke Abah Hoer, karena Abah Hoer itu butuh balik toreko untuk membongkar ajaran ini. Makanya siap-siap. Di ajaran Abah itu ketika sudah dibongkar sama badal kaul, Anda jangan bilang sesat, bahaya, yang sesat lu nanti. Kita udah nyambung ke Abah gitu loh. Karena rekomendasi dari Abah Hoer.
Makanya saya nggak tercatat di pengurus kan. Tapi ini dari Abah Hoer, kata Abah. Ini Abah Hoer, gurunya Abah, minta mubalik atau penceramah torekoh. Ini nggak bohong nih ucapan ini. Makanya Abah usulin ya, namanya siapa? Wahyu. Yang panjang Wahyudin mah. Ya itu aja, kata itu. Yang panjang itu. Karena guru Abah lagi butuh. Ketika itu 2013. Nah di Kukuhenya di Fatmawati, Pak Suryadi nggak percaya, Prakoso juga nggak percaya, padahal di samping dia. Emang saya nggak ada catatan di pengurus kan? Ada sertifikatnya nggak ada, langsung Abah. Urip kagak percaya dia. Oh ente ceramahnya lain sama badal yang lain, emang kenapa? Lah kan dikasih sama Abah khusus, benar nggak? Kalau saya nggak bisa ngomong syariat, puasa raja pahalan segini, nggak bisa, saya malu. Makanya puasanya saya ikut Abah. Maghrib niat tuh. Nanti kalau jam 8-9 lapar, makan aja. Makan saya, makanya puasa nggak pernah full. Ikutin Abah aja udah. Kalau Iwan mau full silakan, kalau saya ikutin guru. Nah, nanti kalau ada tamu yang datang, makan aja. Gak usah bilang puasa, karena puasa sunnah. Nah perjalanan Abah ini luar biasa. Itu, wah dulu ujiannya habis-habisan saya diserang itu. Sama Lutfi diserang. Lu dakwah jangan sendiri, jangan so pintar sendiri. Urip juga bilang, kalau ceramah jangan so pintar. Nah tadi WA, alhamdulillah, aneh jadi puas dan yakin karena ada dalilnya. Nah, makanya jangan nyalain dulu. Kalau pengen dalil tentang minta ke guru itu wajib, Robito Mursyid wajib itu datang ke bedahan saya buka tuh. Tuh. Ini pada nggak mau datang sih, pada nyala-nyalain doang di belakang. Nyala-nyalain doang, mau kita tuh Pak Usman tuh. Datang tuh saya buka kitabnya 1 2 3 4 5 berapa 7 apa tuh? Syarul Salikin, Ihya Ulumuddin, Iqazul Himam, terus Kifatul Atqiya, Anwarul Qudsiyah, belum buku Abah. Sekarang nih ada yang baru-baru buku Abah itu. Kalau kita zikir siri atau zikir khofi tanpa gurunya, guru mursyid, maka nggak bakalan lulus, nggak bakalan sampai. Makanya dalam Isra Mi'raj ini kita bisa seperti Nabi Muhammad, tapi ruhnya doang, jasanya kagak bisa. Harus ingat nih. Berarti kita bisa Mi'raj, bisa latifah itu loh. Latifah pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Nuh dan Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa. Nah kelima jadi Muhammad nih, kemuhammadan yang mundar mandir didirik. Ingat di Abah ini ada ajaran mundar mandir. Yang mundar mandir Muhammadnya sekarang siapa? Syekh Abdurrahman. Jangan Muhammad bin Abdul, salah kata Abah. Siapa yang mundar mandir loh? Berarti murid Abah tiap hari mundar mandir siapa? Berarti setiap murid Abah dimanapun di Jawa, di mana di Sumatera, di Jakarta, di Buaran, di Bojong, yang mundar mandir di ruh kita siapa? Berarti Abah banyak nggak tuh? Banyak. Abah kan di Bogor, di kuburan, ya itu mah jasanya tong. Ruhnya ada di kita nggak? Itu latifah. Makanya kenapa saya bilang jangan selingkuh guru ya? Karena itu selingkuh guru itu bahaya. Karena Abah itu mantau 24 jam. Terus saya bilang, Urip, kok ente nyala-nyalain nggak boleh belajar sama ulama syariat? Ya nggak boleh. Ada dalilnya? Ada di kitab Hikam. Kalau sudah tarekat suluk, kita nggak boleh bergaul lagi sama ulama syariat. Kenapa? Bahaya akidah kita rusak. Hati-hati. Dan sekarang sekali dua kali ketemu sih nggak apa-apa. Nanti lama-lama Anda nggak dikuatkan ajaran Abah seperti ini, Anda itu akan jadi toreko-toreko bunglon, tau nggak? Lagi susah manggil Abah. Lagi senang bergaul kemana ke ulama syariat. Pokoknya ngaji kemana aja. Yang penting nuntut ilmu. Salah. Karena ruh Anda itu sudah hidup, yang menghidupkan siapa? Mursyid Anda siapa? Bukan sajili, bukan toreko lain. Toreko kita adalah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman sampai hari kiamat, sampai nanti akan jadi saksi di hadapan Allah dan Rasulnya. Nanti kalau udah mati. Kalau sekarang mau mati duluan, mau mati gak? Nah makanya terus ajaran Abah ini gaungkan. Gak usah takut, apa yang diucapkan pada gaul itu benar semua. Ya kalau salah, coba yang salah dari mananya. Ngomongnya di belakang doang sama gua. Depan dong, Wahyu lu salah ngomong, yang mana? Gua di YouTube dibego-bego, Ustaz bego katanya. Gara-gara apa? Sekarang agisun bigosatin wa binajarat itu minta ke siapa? Ya nukoba, ya nujaba, ya rakoba, ya budala, ya tal adi aulad arbatun, ya imamnya, ya kutubi, ya umanu agisuni bi dosa manjurin bi nadir warhamuni wahasil murad wajib. Itu mintanya ke siapa? Ke wali, bukan ke Allah. Gua dibilang Ustaz bego. Karena dia nggak paham itu. Agisuni bigosatin, tolong wahai para wali, tolong aku. Ente mau bilang Allah ketenggelam. Kenapa sering cerita? Ya saya saman. Selamat. Ya Allah tenggelam. Tuh Abah menganalogikan seperti itu. Andai Abah bilang, udah nanti ke Abah aja kan nggak mungkin ya. Makanya kita ini saling menguatkan akidah kita, bukan saling apa? Ngejatuhin. Saya keluar-keluar gini demi ajaran Syekh Abdurrahman, supaya murid Abah itu jangan sampai dimakan serigala berbulu domba. Banyak serigala berbulu domba. Ustaz syariat. Paul. Gak usah toreko, syariat aja yang bener. Murid Abah kalau yang baru gimana tuh? Ibu-ibu? Udahlah, gak usah toreko. Udah syariat aja, baca Yasin yang banyak, baca Waqiah. Tahu Waqiah ada hodamnya? Kagak percaya juga dibilangin. Yasin tuh ada hodamnya. Al-Kahfi sama kata Abah. Tanpa diguru mursidkan, itu hodam semua. Mau hodam? Hah? Sama hiji-hiji juga hodam. Makanya ada tuh Iwan Ciputat Aan. Apa kata dia? Anaknya pengen dikasih ilmu kebal, Jinasor. Anakku talkin ke Abah. Talkin 1 kuliah 4 tahun, habis itu balik lagi. Bener gak? Karena dia masih muda. Kalau sudah naik latipah tadi, ada dosa latih yang harus dihabiskan sama kita dengan zikir hobi. Ini kadang murid Abah kagak tetap sih. Masih goyah. Kemarin ada yang debat ya? Di bulanan ya. Tapi Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi. Masuk pasar ya. Iya Yasin benar yang debat ya. Saya tanya Ustaz Usman, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu di Bulughul Maram dari Solin buat apa itu? Wes. Bulughul Maram, Fathul Bari, Sahih Muslim itu buat masuk WC. Makanya harus dikuli makomun harus tepati. Kalau ngomong itu harus ada tempatnya. Ya Yasin bener, protes. Masa mau diem baik lu? Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is wa abusi wal khaba'is. Kan doa masuk pasar ada lagi kan? Ya iya, ibu-ibu aja ketawa. Saya ajar dulu solihin semua Bulughul Maram. Itu buat masuk WC. Duhulu ila hamam. Masa duhulu ila suk? Yasin bener tuh, saya juga baru denger tuh. Jadi ngomong jangan sekata-katanya lah, bener gak? Ini sekata-katanya. Makanya di situ badal-badal kau itu harus bisa ngerti tentang teks hadis maupun pikul hadis. Ada pikul hadis. Pikul hadis itu pemahaman hadis secara mendalam. Coba di luar mah tuh, suruh ngaji dulu. Kita alhamdulillah di Abah ada nggak syarat itu? Suruh bawa kebodohan sama dosa patuh sama coba di sana di Sukabumi saya lihat tuh di KJJ suruh ngaji Patul Korib, Patul Mu'in di Buya Uci 15 tahun baru ditalkin kita tukang somai, tukang gorengan, tukang apa masuk alhamdulillah
Buset, di luar mah 15 tahun baru dikasih ilmu itu. Kita datang ke Abah dikasih nggak? Naik tingkat nggak? Setelah udah naik tingkat, udah tahu khotam, digelarin wali sogir, lupa. Sakti. Makanya nih harus istiqomah. Bu ya, istiqomah Bu ya. Kalau pengen selamat ini pakai kapal Abah. Lihat, kita tahu dulu udah kayak kapal nggak? Kapal itu. Ya jangan goyah, jangan goyah dengan usaha syariat. Hati-hati doktrin usaha syariat itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Abah sudah menjamin dunia akhirat kalau murid Abah setiap mengamalkan zikir la ilaha illallah. Usaha syariat nggak ada tanggung jawabnya. Ya benar nggak Bang Bari? Kiai syariat, usaha syariat dia berani tanggung jawab. Mang Ujang ngaji sama Kiai. Tanya Kiai, saya selamat gak dunia akhirat? Bobor gua aja belum tentu. Ustazah tanya, ngomong ceramah ngalor ngidul, gelangnya digini-gini. Tanya Ustazah, saya kira-kira masuk surga nggak? Aduh neng, gua aja belum tentu. Tapi Abah bilang, Abah jamin seluruh murid Abah masuk surga. Selamat dunia akhirat kalau ngamalin. Dan ingat Abah akan hadir ketika ajal murid Abah sudah datang. Itu yang mahal tuh. Abah hadir sebelum meninggal 2 hari. Sebelum Israel datang. Percaya nggak? Kalau nggak percaya kata Abah mati dulu dah lo. Itu Abah yang ngomong. Makanya murid Abah tenang-tenang aja. Kagak bakalan ditaruh di alam barja Bu. Kalau orang tua kita ditaruh di alam barja karena ada hadiah dari kita. Alhamdulillah orang tua kita terselamatkan. Jadi akidah kita jangan goyah. Nanti Bang Bari di Aceh bilang bahwa di Toreko Abah ini guru kita tidak ada di alam barja muridnya. Begitu. Ada nggak dulu? Ada tuh, saya punya. Ahlussunnah wal Jamaah kitab Tijaniyah. Jadi nggak ada pertanyaan manro buka. Ya, udah murid Abah mah tenang-tenang aja, zikir aja udah. Kalau orang syariat nanti akan ditanya berapa langkah, manro buka, wah nabi yuka, terong peot. Oh terong peot tuh. Kita mah kagak ditanya. Hah? Dan kita mah ada orang dalam. Siapa Abdul Rahman? Murid Abah kagak percaya. Berarti yang lain anak tiri kata Pak Teguh tuh. Pak Teguh bilang gitu. Berarti yang lain anak tiri, emang anak tiri, gua mah khusus. Iya, kan murid Abah masuk surga semua. Otomatis orang lain protes gak? Lah gua yang ibadah mulu gimana? Ya nggak tahu guru lu siapa. Monyet, kebo. Kalau kita guru kita siapa? Abdul Rahman, makanya jangan goyah. Ini mau baru melihat ustaz terkenal aja, udah saya mau berguru sama dia aja karena jamaahnya banyak, karena dapat umroh. Ke Bogor dapat umroh. Iya, saya ngomong begini jangan sampai ada kejadian. Saya mau ke ustaz yang terkenal aja, muridnya banyak, masa muridnya banyak nggak masuk surga? Belum tahu. Ya bulan umroh haji itu Ka'bah Abah kan Ka'bah. Ka'bah. Iya benar emang. Kita udah haji, udah umroh, cuma belum aja haji ke sana. Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terus jangan goyah. Toreko ini pegang terus, sekalipun banyak yang mengatakan Toreko syarat aja belum benar, biarin aja udah. Biarin aja. Katanya bacaan begini, biarin aja udah. Gua punya sholat rajab dibilang doib, dibilang beda, biarin aja kita sholat tanggal 15 sama tanggal 30. Nanti sholat 100 Sa'ban dibilang sesat, biarin aja kita punya Jangan kepengaruh orang Wahabi. Jangan kepengaruh orang yang gak paham Toreko. Yang penting guru kita Abdul Rahman bertanggung jawab dunia akhirat, termasuk ibadah kita. Nanti akan ada sholat 100 rakaat buat orang yang belum ngelaksanain. Masya Allah 100 rakaat, 2 rakaat aja udah. Ya nanti kan ada ya, bentar lagi ya. Siap-siap. Jangan makan dulu. Kalau makan dulu lu tidur. Siang-siang jangan banyakin makan, tidur ngantuk. Kalau bisa kosongin, ya makan dikit mah, korma bisa kalau ada.
Ini kalau mau sembahyang 100 udah makan dulu, ya tidur. Kenyangan. Ya mudah-mudahan terus perjuangan kita yang sudah diusahakan oleh Syekh Abdurrahman jangan kau remehkan, jangan kau tinggalkan, tetap kita teguh. Musuh kita siapa? Jangan keganggu dengan ulama-ulama syariat. Mereka, saya katakan, mereka tidak tanggung jawab kalau kita berguru sama mereka. Tapi Abah guru, walaupun sudah mangkat, Abah bertanggung jawab. Betul Abah, betul? Yakin gak ajaran Abah? Nah, mudah-mudahan terus semangat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah agama mengenai pelajaran thariqah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Semoga apa yang disampaikan oleh Qadal Qaul kita terus memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita di dalam thariqah yang memang sudah kita jalankan, sudah kita dapatkan dari Abah Guru. Semoga kita bisa meninggal dalam